Dulu sebelum Islam datang, keluarga itu unsurnya terpecah belah, unsurnya retak, nggak ada keharmonisan di dalamnya, bahkan minim kasih sayang, khususnya perempuan. Sebelum Islam datang, di peradaban-peradaban kuno itu perempuan kayak nggak ada harganya, mohon maaf bu, nggak dihargain, seakan-akan nggak punya kemuliaan. Mari kita lihat contohnya saudara, ini flashback sejarah supaya kita lebih mensyukuri nikmat Islam yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita flashback sejarah. Kanatil mar'atu indal athiniyin, bagaimana dulu perempuan di peradaban Athena, Yunani. Itu kata Abu Yazid Muhammad, dulu di peradaban kuno Yunani, perempuan itu dianggap seperti sakot al-mata', barang yang nggak ada harganya. Ya, jadi perempuan itu di peradaban Yunani kuno dianggap kayak barang nggak ada harganya, tuba' wa tushtara fil aswaq, dijual belikan di pasar-pasar dengan harga yang nggak pantas, bahkan dianggap sebagai budak, dianggap hina. Ini di peradaban Yunani yang dianggap saat itu udah peradaban hebat, nggak dimuliain perempuan saudara, dianggap sesuatu yang hina, nggak ada harganya, kayak barang diperjualbelikan. Saya mau tanya, seperti ini biadab atau tidak? Jawab yang jujur aja, yang kasar ya kita sebut kasar. Biadab apa kagak? Biadab saudara. Bagus apa kagak? Nggak bagus. Nggak sampai di situ, mari kita lihat peradaban lainnya. Kata Buya, wa kadzalika fi syara'il Hindil qadimah, begitu juga di peradaban India kuno. Bagaimana perempuan di peradaban India kuno? Di sini nggak dijelaskan secara rinci. Saya coba cari di literatur lain, di referensi lain, ya, disebutkan di sini, ya, di peradaban India kuno itu bagaimana mereka memperlakukan perempuan. Ya, dalam inian Syekh Dr. Mustafa Sibai dalam kitabnya Al-Mar'a Bainal Fiqh wal Qunun menceritakan, ya, annal mar'a lam yakun laha haqqun fil haya ba'da wafati zawjiha. Perempuan itu di peradaban India kuno nggak punya hak buat hidup setelah suaminya mati. Jadi kalau lakinya mati, perempuan mesti ikut mati. Bal yajibu antamuta yauma mauti zawjiha. Jadi hari lakinya mati, itu hari juga perempuan mesti mati. Sehidup semati bu ceritanya bu. Cuman ini bukan sehidup semati, bahlul ini namanya. Wa antuhraq ma'hu wa hiya hayya ala mawqidin wahid. Yang lebih biadabnya lagi, nah, kan di peradaban India kuno orang meninggal dibakar, orang mati dibakar. Nah, jenazah lakinya dibakar nih, jenazah lakinya dibakar, jenazah bininya, bukan jenazah, bininya yang masih hidup ikut dibakar di sampingnya. Allah, ini berlangsung sampai kapan? Sampai di sebagian titik sampai Al-Qarnus Sabi Asyar, sampai abad ke-17. Ini Dr. Mustafa Sibai menyebutkan dalam kitabnya, sampai abad ke-17 ini masih berlaku. Bahkan nggak sampai di situ, di sebagian tempat di peradaban India kuno, wa kanat tuqaddamu qurbanan lil aliha litardo. Perempuan itu seringkali dijadikan tumbal buat tuhan-tuhannya mereka. Tumbal, kadang-kadang tumbal supaya turun hujan, tumbal supaya dapat rezeki. Bahkan di sebagian wilayah perempuan dijadikan tumbal buat pohon yang disembah. Setiap tahun harus ada satu perempuan yang dipersembahkan buat jadi tumbalnya satu pohon. Na'udzubillah min. Saya mau tanya, kira-kira yang seperti ini biadab atau tidak nih? Ibu-ibu lebih semangat ngomong biadab ya, karena ini berkaitan dengan perasaan wanita. Makanya bapak-bapak ini kalau sama perempuan mesti dijaga perasaannya. Kalau ada ibu-ibu gemuk, jangan bilang gemuk, tersinggung nanti. Betul bu? Betul nggak bu? Betul nggak bu? Jangan bilang gemuk, bilang langsing yang tertunda. Betul ya? Itu kalau perspektif Kiai Rosyid lain lagi, montok kata Kiai Rosyid. Kalau ada gemuk, kalau ada yang jerawatan, jangan bilang jerawatan, bilang glowing yang tertunda. Masya Allah, mudah-mudahan bercahaya semua ibu-ibu Al-Madinah, insya Allah.